Selamat datang di Balance Talk, podcast akuntansi yang ngobrolin konsep-konsep keuangan dan akuntansi secara asik dan mudah dipahami. Di sini ada aku Reva. Aku Gina. Dan aku Fariska. Dan aku Syarif. Nah, di episode kali ini tuh kita bakal ngobrolin apa sih teman-teman? Nah, di episode kali ini kita ngobrolin tentang akuntansi untuk konsolidasi dan merger. Nah, dua topik ini tuh kelihatannya mirip nih. Tapi ternyata punya struktur dan perlakuan akuntansi yang cukup berbeda nih teman-teman. Oke, mungkin dari teman-teman nanti belum tahu atau masih asing dengan kata-kata konsolidasi maupun merger. Nah, ini tuh ternyata bukan topik yang jauh-jauh loh dari kehidupan nyata kita. Betul sekali. Nah, kalau kita lihat di kondisi sekarang, penggabungan perusahaan itu terjadi terus-menerus, dari bank BUMN sampai yang startup teknologi diakuisisi. Di balik setiap berita merger atau konsolidasi itu ada proses akuntansi yang cukup dalam. Nah, itu yang bakal kita kupas tuntas pada segmen kali ini kan teman-teman. Nah, menarik sekali bukan ya? Nah, kita akan mulai dari perbedaan dasarnya dulu nih teman-teman. Nah, konsolidasi itu sendiri itu terjadi karena beberapa perusahaan itu sama-sama dibubarkan. Nah, lalu untuk peleburannya itu lahir satu entitas yang benar-benar baru. Nah, entitas baru ini yang akan mengambil alih seluruh asetnya dan juga kewajiban perusahaan-perusahaan tadi. Nah, misalnya itu yang paling deket deh dengan kita, itu kayak Bank Mandiri. Nah, itu merupakan 4 bank BUMN yang melebur jadi satu. Nah, dia itu tidak ada yang mempertahankan dari namanya itu sendiri. Itu kan dilihat dari sisi konsolidasi ya Gina. Kalau Iya, dari betul. merger sendiri itu tuh berbeda. Kalau di merger, salah satu perusahaan itu tetap bertahan sebagai identitas dan perusahaan lain itu melebur masuk ke dalamnya. Jadi tidak ada nama baru. Yang ada itu adalah perusahaan yang menyerap perusahaan lainnya. Contohnya itu Bank Permata. Beberapa bank bergabung ke dalamnya, tapi nama Bank Permata itu yang tetap dipakai. Nah, kalau kita lihat tren sekarang, pola ini juga sering kita lihat di akuisisi perusahaan teknologi, di mana perusahaan besar itu menyerap startup yang lebih kecil tanpa mengganti nama si startup, justru karena brandnya itu sudah punya nilai di pasarnya. Betul banget nih, Fariska. Nah, itu tuh menarik karena apa? Karena itu tuh menunjukkan bahwa pilihan antara konsolidasi dan merger itu bukan cuma semata-mata soal hukum korporasi nih. Ada pertimbangan nilai merek, pangsa pasar, dan tentunya implikasi akuntansinya. Nah, yang jelas baik konsolidasi maupun merger ini, keduanya itu bermuara ke pertanyaan yang sama, yakni bagaimana membagi proses kepemilikan yang adil bagi pemilik lama setelah penggabungan ini selesai, gitu. Oke, dan untuk menjawab pertanyaan bagaimana sih membagi porsi kepemilikan yang adil bagi pemilik lama setelah penggabungan selesai, itu ada 3 dasar yang bisa kita pakai dalam akuntansi konsolidasi. Nah, dasar yang pertama itu ada nilai aset bersih, di mana total aset itu dikurangi total kewajiban atau kekayaan murni yang dibawa tiap perusahaan ke meja penggabungan. Tapi penilaiannya itu tidak semudah kedengarannya teman-teman. Mungkin dari kalian itu hanya dengar kayak oh berarti cuma digabungin aja. Tidak teman-teman, mereka itu melalui proses yang sangat panjang di mana aset likuid seperti kas relatif mudah, tapi tanah di lokasi yang jarang ada transaksi, bangunan pabrik dengan spesifikasi khusus, atau aset tidak berwujud seperti paten. Semua itu butuh jasa penilai independen atau appraisal. Nilainya pun harus cermat karena langsung mempengaruhi proses kepemilikan kan. Iya, betul sekali teman-teman yang disebutkan Reva tadi. Nah, tapi ya Reva, itu ada kondisi di mana nilai aset bersihnya itu tidak cukup. Nah, bayangin ya teman-teman, kayak perusahaan itu asetnya kecil, tapi untuk labanya itu konsisten tinggi karena efisiensi operasinya itu sangat bagus. Nah, kalau hanya yang dipakai itu aset bersihnya saja, tapi kontribusi nyata perusahaan itu nanti bisa aja terlewat. Nah, makanya ada dasar kedua nih, yaitu nilai laba potensialnya itu sendiri. Nah,
itu nanti yang diukur itu dari rata-rata laba beberapa tahun terakhir. Nah, ini juga sangat relevan untuk sekarang ya. Karena di mana banyak perusahaan teknologi yang nilai asetnya mungkin tidak terlalu besar, tapi kemampuan menghasilkan labanya itu jauh lebih tinggi dari perusahaan konvensional pada umumnya. Oke, tadi kan Reva sudah menjelaskan dasar pertama dan gina dasar keduanya. Nah, untuk dasar ketiganya itu adalah kombinasi dari keduanya nih. Jadi, nilai aset bersih dan laba potensial itu digabung jadi satu basis penilaian. Ini yang paling komprehensif karena perusahaan itu dilihat dari apa yang dia bawa sekarang sekaligus potensinya ke depan. Dari kombinasi inilah kemudian muncul konsep goodwill. Ada yang tahu nggak sih goodwill itu apa? Mungkin aku bisa jelasin ya Fariska apa itu goodwill. Sepemahaman aku sendiri di mana goodwill itu secara teknis adalah selisih laba di atas laba normal yang dikapitalisasi. Maksudnya itu apa? Maksudnya kalau laba potensial suatu perusahaan itu melebihi laba wajar berdasarkan tingkat investasi yang normal, selisih kelebihan itu kita sebut di atas normal. Nah, goodwill itu adalah nilai yang mewakili kelebihan itu setelah dikapitalisasi dengan tingkat tertentu. Untuk lebih jelasnya lagi mengenai goodwill, mungkin di sini bisa dijelaskan oleh Syarif. Oke teman-teman, aku selanjutnya bakal ngejelasin lebih lanjut terkait goodwill itu sendiri. Nah, secara konkret sendiri, goodwill itu adalah pengakuan atas nilai lebih yang tidak kelihatan di neraca. Nah, lalu apa aja sih yang diambil dari goodwill ini? Itu ada reputasi, loyalitas pelanggan, jaringan distribusi yang sulit ditiru. Nah, ini tuh sangat relevan banget nih di era sekarang. Kenapa? Karena goodwill juga bisa lahir dari kekuatan brand digital, komunitas pengguna, atau data yang dikuasai perusahaan. Nah, makanya kita sering lihat perusahaan teknologi diakuisisi dengan harga yang jauh melebihi nilai aset bersihnya. Nah, selisih-selisih itulah yang jadi goodwill nih teman-teman. Wow, sangat menarik ya, Syarif. Nah, tapi teman-teman di sini juga dalam konsolidasi itu perusahaan baru mempunyai dua pilihan nih. Antara dia mau mengambil goodwill-nya atau sama sekali tidak mengambil goodwill-nya itu sendiri. Nah, kalau misalkan dia mengambil goodwill-nya berarti kan dia mengakui nih. Jadi pencatatannya itu kayak mencangkup seluruh aset dan juga kewajiban termasuk juga goodwill-nya. Dan dasar untuk pembagian kepemilikannya itu pun ikut memperhitungkan goodwill tersebut. Nah, konsekuensinya nanti perusahaan itu wajib melakukan impairment test secara berkala. Kalau misalkan nilai goodwill-nya itu turun karena kinerja bisnis yang tidak sesuai ekspektasi, maka nanti ada kerugian yang harus dicatat. Nah, inilah yang kadang membuat laporan keuangan pasca merger yang itunya tuh terlihat sangat dramatis. Oke, tadi barusan kita bahas terkait goodwill dalam konsolidasi ya. Sekarang kita masuk ke akuntansi untuk merger. Dari sisi merger, di sini perusahaan itu yang bertahan yang harus mencatat masuknya aset dan kewajiban dari perusahaan yang di merger. Ada beberapa konsep kunci. Pertama, nilai wajar aset bersih. Ini tuh bukan nilai buku yang ada di laporan keuangan lama, tapi nilai yang sudah diasas ulang oleh penilai independen sesuai kondisi pasar saat ini. Dan ini tuh titik acuan utama dalam seluruh proses pencatatan. Oke, mungkin dari titik acuan utama yang tadi udah dijelaskan sama Fariska ya Fariska. Dalam seluruh proses pencatatan di situ tuh ada hitungan di mana perolehan atau cost merger. Nah, apa sih cost merger itu teman-teman? Cost merger itu adalah total nilai yang dikeluarkan untuk mengakuisisi perusahaan lain, di mana dihitung dari harga pasar saham yang diterbitkan sebagai alat pembayaran dan dari selisih antara biaya perolehan dan nilai wajar aset bersih. Nah, inilah goodwill versi merger. Beda halnya dengan tadi ya yang kita udah jelasin, kita udah kupas tuntas itu mengenai goodwill dari konsolidasi. Ini adalah goodwill dari sisi merger. Kalau kita bayar lebih mahal dari nilai wajar yang kita dapat, selisihnya itu diakui sebagai goodwill. Dan seperti yang udah Syarif tadi bilang, diakui sisi perusahaan teknologi sekarang, selisih itu bisa terjadi sangat besar ya teman-teman. Oke, selanjutnya aku mau nambahin di akuntansi untuk merger ini ada yang terakhir adalah pencatatan saham nih teman-teman. Ada beberapa istilah yang bakal teman-teman
aku jelasin tentang pencatatan untuk saham ini. Yang pertama ada istilah nilai nominal. Pasti itu teman-teman, itu tuh harga yang tertera di lembar saham. Nah, dari situ muncul agio dan juga disagio. Agio itu terjadi ketika apa? Yaitu terjadi kalau harga pasar saham itu lebih tinggi dari nilai nominalnya. Nah, selisih dari harga tersebut itu dicatat di akun tambahan sebagai modal tambahan di store. Nah, sebaliknya kalau lebih rendah itu namanya disagio. Disagio sendiri itu jadi pengurang tambahan modal di store. Nah, saat perusahaan menerbitkan saham baru untuk membayar merger, itu nilai nominalnya masuk ke modal saham, lalu agionya masuk ke tambahan modal di store, teman-teman. Nah, semua ini itu membentuk struktur ekuitas perusahaan pasca merger nih, teman-teman. Mungkin dari kakak-kakak di sini ada yang mau ngejelasin lebih lanjut tentang struktur ekuitas nih? Oke, mungkin bisa dari aku ya. Jadi untuk struktur ekuitas itu sendiri itu bukan hanya sekedar angka internal saja ya. Jadi itu nantinya yang akan dibaca sama investor, terus analis dan juga regulator untuk menilai kesehatan finansial perusahaan itu sendiri. Nah, di pasar modal itu yang semakin transparan, itu akurasi pencatatan ini akan menjadi semakin krusial karena dia itu langsung mempengaruhi sama persepsi pasar dan juga kepercayaan publik terhadap perusahaan. Gimana nih teman-teman? Jadi semakin paham atau semakin pusing dengan penjelasan kita di sini? Mungkin dari teman-teman itu emang masih sedikit pusing karena ini adalah hal yang asing untuk teman-teman, apalagi yang bukan dari akuntansi ya Iya, kakak-kakak. betul sekali, betul-betul. Nah, mungkin di sini aku bakal ngerangkumin nih dari penjelasan kita biar teman-teman bisa semakin paham apa itu konsolidasi dan apa itu merger. Jadi, konsolidasi itu lahirkan entitas baru dari peleburan beberapa perusahaan. Ingat ya teman-teman, jadi dia itu buat nama baru di mana perusahaan-perusahaan ini melebur dan menghasilkan satu perusahaan baru dengan nama yang baru pula. Nah, sedangkan merger itu mempertahankan salah satu dan menyerap sisanya nih Kak. Itu maksudnya gimana sih? Itu maksudnya seperti yang udah dijelaskan tadi, tapi di sini aku bakal ngerangkum lagi. Kalau merger itu menghasilkan masih mempertahankan satu perusahaan, di mana tadi contohnya itu adalah Bank Permata ya Kak Gina. Bank Permata itu kan dari gabungan dari bank-bank lainnya, tapi tetap eksis satu nama yaitu Bank Permata. Nah, pembagian kepemilikan di konsolidasi itu ditentukan dari kontribusi relatif. Nah, apa itu kontribusi relatif? Kontribusi relatif itu ada aset bersih, laba potensial, dan kombinasi dari keduanya yang udah dijelaskan sama Kak Fariska tadi. Wow, oke. Jadi kita bahas kembali terkait goodwill supaya teman-teman ini paham nih, goodwill itu apa. Goodwill itu adalah pengakuan atas nilai lebih yang tidak tercatat di neraca. Dan di era digital sekarang, ini tuh justru sering jadi komponen terbesar dari nilai sebuah perusahaan. Mengakuinya itu bersifat opsional, tapi kalau diakui, ada kewajiban impairment test yang harus dijalani secara konsisten. Buat selanjutnya ada merger nih teman-teman. Kuncinya itu ada di nilai wajar aset bersih, biaya perolehan, dan goodwill sebagai selisihnya. Nah, lalu ada pencatatan saham dan yang juga melibatkan yang namanya agio dan juga disagio. Semua konsep ini itu saling terhubung nih dan membentuk suatu gambaran utuh terkait kondisi keuangan perusahaan pasca merger. Nah, intinya yang selalu diingat itu ya teman-teman, itu di balik semua angka dan jurnal ini, itu ada tanggung jawab untuk menyajikan informasi yang jujur dan juga akurat kepada semua pihak yang berkepentingan. Nah, itu yang bikin akuntansi penggabungan usaha itu semakin menarik sekaligus penuh tantangan pastinya. Wow, di sini aku juga mau nambahin. Jadi topik ini tuh kita juga jadi topik ini tuh mengingatkan kita bahwa akuntansi itu bukan sekedar mencatat angka, tapi ada penilaian, ada pertimbangan kebijakan, ada dampak jangka panjang dari setiap keputusan pencatatannya. Jadi buat teman-teman yang lagi belajar akuntansi, konsolidasi dan merger ini salah satu area yang betul-betul menunjukkan betapa luasnya peran akuntansi dalam dunia bisnis. Setuju banget nih Kak Fariska. Nah, kenapa sih kita perlu banget mempelajari ini?
Itu tuh ada alasannya nih. Yang pertama ada dengan semakin maraknya penggabungan usaha di Indonesia, baik di sektor keuangan, energi maupun teknologi, pemahaman atas akuntansi ini tuh jadi semakin relevan. Nggak cuma buat akuntan, tapi juga buat siapapun yang terlibat dalam pengambilan keputusan bisnis nih. Oke teman-teman, jadi kita udah di penghujung session pada saat ini. Kalau ada yang masih penasaran atau mau diskusi lebih lanjut mengenai topik ini, kalian bisa reach out ke kami. Dan semoga episode hari ini bermanfaat dan sampai jumpa di episode Balance Talk selanjutnya. Sampai jumpa.